Klinik Psikologi. Selamat malam kawan, program Klinik Psikologi hadir kembali di hari Selasa 16 Agustus 2022. Malam hari ini saya Ananda Maharani tentu tidak sendiri. Topik kita tentu tidak jauh menjelang kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau kita ingat ya, besok ada upacara detik-detik proklamasi. Malam hari ini pun juga beberapa warga melaksanakan malam tirakatan atau malam tasyukuran ya, untuk mengenang semua jasa pahlawan kita. 77 tahun Indonesia merdeka. Ini bukan waktu yang singkat, waktu yang lama. Tapi apakah kita juga sudah menjaga kemerdekaan ini? Tentunya kalau bicara soal merdeka, bukan hanya negara kita saja loh, diri kita sendiri deh sekarang ya. Di tengah-tengah kesibukan kita atau mungkin juga di tengah-tengah kehidupan kita sekarang di negara yang sudah merdeka, apakah sesungguhnya diri kita sudah merdeka, terutama kalau bersangkutan dengan kesehatan mental. Nah, ini isu yang bahkan sejak 2 tahun lalu, sejak pandemi ya, ini tiba-tiba jadi perhatian yang luar biasa. Apakah kita sudah merdeka dari overthinking, dari stres, atau juga pikiran-pikiran yang seringkali membuat kita tuh kalut? Topik kita, merdeka dengan peace of mind. Bersama dengan tamu saya malam hari ini, ngobrol bareng ya sama narasumber yang sudah hadir via Zoom dulu karena belum bisa mampir ke Suara Surabaya. Ada Bapak Yohan Wahyudi Santoso, guru MBCT, Mindfulness Based Cognitive Therapy for Depression, Certificate Oxford Mindfulness Center dari UK, sekaligus juga praktisi hidup berkesadaran. Pak Yohan, selamat malam. Selamat malam Mbak Nanda. Apa kabar? Sehat ya Pak? Iya, sehat ya Pak ya? Sehat. Alhamdulillah, sehat selalu. Semoga ini nggak lelah dari perjalanan tadi nyetir ya. Oh enggak apa-apa. Alhamdulillah. Tapi nggak apa sih Pak, takutnya kalau nanti hari ini datang juga beberapa lokasi kayaknya ditutup karena ada acara tasyakuran juga ya Pak ya malam hari ini. Oh oke. Jadi nggak apa-apa lah, kita via Zoom dulu aja. Nah, Via Zoom dulu aja. Oke. Topik kita merdeka dengan peace of mind. Saya prolognya memang ya, kita menjelang di titik proklamasi besok ada upacara bendera juga. Kita mengingat kembali negara kita sudah 77 tahun merdeka Pak. Tapi kita kembali lagi deh ke diri kita. Jangan-jangan negara sudah merdeka, banyak yang tadi seperti disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi. Nah, masyarakatnya sekarang, kitanya nih sebagai warga negaranya nih, kita sebagai masyarakat, kita yang belum merdeka. Kayak tadi, contoh sederhananya, belum merdeka dari namanya stres, overthinking gitu. Banyaklah macam-macam yang dipikirkan gitu. Ini yang mau kita bahas. Tapi saya pengen tahu dulu, kalau menurut Pak Yohan sendiri, merdeka itu sebetulnya apa sih Pak? Oke. Ya, terima kasih Mbak Nanda. Ya, sebenarnya kalau kita menilik dari arti kata merdeka itu sendiri ya. Merdeka itu sendiri artinya kan sebuah kondisi yang mana di sana ada sebuah kondisi yang tidak terbatasi ataupun tidak terikat kan, seperti itu. Nah, yang kemudian ketika kita melihat diri kita sendiri, kita juga tentunya harus mulai menanyakan kepada diri kita sendiri, apakah sebenarnya kita ini memiliki hal tersebut yang dinamakan merdeka. Nah, seperti itu Mbak. Oke, baik. Sederhananya begitu penjelasannya ya. Kita yang bebas gitu untuk menentukan apa yang kita mau. Nah, ada juga yang saya tambahkan di belakangnya adalah peace of mind gitu. Ini sebetulnya juga sering muncul belakangan gitu ya. Orang ingin menuju merdeka. Merdeka itu adalah kita bebas lah, kita nggak kayak tadi Pak, nggak overthinking, nggak stres lah. Kita hidupnya tuh peace of mind, damai gitu. Nah, pengertian peace of mind ini apa hanya sekedar damai hidupnya, nggak ada beban, nggak ada pikiran, atau sebetulnya bagaimana sih pengertian dari peace of mind itu sendiri Pak Yohan? Ya, oke. Sebenarnya pengertian dari peace of mind itu sendiri sebenarnya adalah sebuah kondisi ya, di mana pikiran kita atau diri kita tidak lagi terganggu oleh
suatu hal apapun. Hmm. Nah, kembali lagi ketika kita menanyakan apakah diri kita ini sebenarnya memiliki kemerdekaan, nah kita tentunya juga harus melihat bahwa ternyata yang dinamakan merdeka itu bukan sebuah kondisi yang saya bebas melakukan apapun yang saya mau, dan seperti itu kan. Nah, tapi sebenarnya kita juga harus melihat bahwa ternyata itu di diri kita, walaupun kita seakan-akan kita bisa melakukan apa yang kita mau, tetapi di sana ada yang dinamakan kebiasaan, Mbak. Nah, kebiasaan ini sebenarnya adalah pola di mana yang kita selalu lakukan berulang-ulang. Nah, tanpa adanya sebuah kesadaran, maka kita akan selalu terpenjara pada pola-pola tersebut. Nah, kira-kira simpelnya seperti itu, Mbak. Oke, baik. Nah, berarti ini yang jadi titiknya polanya yang harus dirubah atau bagaimana, Pak Yon? Ya, pola itu sendiri sebenarnya adalah sebuah kebiasaan atau pola yang mana sebenarnya itu adalah kegiatan yang kita sering ulang-ulang terus-menerus. Nah, problem dasar dari pola itu biasanya pola-pola ini itu terbentuk dan kemudian kita tidak menyadari adanya hal ini. Nah, sehingga kita seakan-akan mempunyai sebuah sebuah kebebasan seperti itu ya. Tapi ketika kita mau menyadari dengan lebih baik ya ke dalam diri kita ini ternyata hanyalah selalu mengikuti apa yang ada pada pikiran kita. Di saat pikiran kita sedang tidak baik-baik, ketika ada masalah seperti itu ya. Nah, kemudian karena kita tidak menyadari hal ini, pola kita adalah bereaksi mengikutinya. Nah, ketika ada sebuah perasaan tertentu misalnya, ketika itu tidak kita sadari, maka yang terjadi kita juga mempunyai pola, yaitu untuk tetap mengikutinya saja. Nah, pola-pola ini yang saya maksud, yang sebenarnya adalah penjara bagi diri kita sendiri. Nah, seperti itu, Mbak. Baik-baik, jadi bisa dicontohkan kayak misal nih, kita punya beban pekerjaan yang menumpuk, katakanlah begitu ya. Nah, ditumpuk terus sampai akhirnya mungkin kita stres, atau kalau mungkin sering dibilang burnout begitu. Ini juga sama saja sebetulnya kita secara tidak langsung memenjarakan diri kita sendiri ya Pak, dalam pola atau rutinitas tersebut ya? Iya, betul sekali. Jadi ketika kita tidak menyadari bahwa diri kita ini mempunyai pola-pola tertentu, maka kita seakan-akan itu harus dibatasi oleh pola-pola itu sendiri. Di saat kita mau melakukan apa, tetapi karena kita tidak menyadari adanya pola itu, maka yang terjadi kita selalu berada dalam pola itu sendiri. Sehingga di saat itu kemerdekaan itu sebenarnya absen, nggak ada gitu. Nah, ini persis kayak Mbak Nanda tadi bilang, ketika banyak sekali kerjaan yang menumpuk dan kemudian kita tidak menyadari dan kita sebenarnya terjebak dalam pola untuk bekerja, seakan-akan kita ini berada dalam rutinitas dan seakan-akan di titik itu tidak ada lagi kebebasan bagi diri kita. Ya, seperti itu, Mbak. Baik. Kalau case-nya jadi begini, Pak, seringkali itu yang mungkin saya jumpai, atau mungkin jangan-jangan saya sendiri juga nih ya, sebenarnya kita tuh sadar, kita ngerti kalau kita ini lagi banyak kayak tugasnya, atau mungkin banyak pikiran segala macam, tapi kita kayak gini, iya saya tuh tahu kok saya ini lagi capek, saya tahu kok saya tuh terjebak sama rutinitas, tapi kayak ya udah sih nggak apa-apa, saya masih bisa kok
Ini gimana? Ini antara memang dia itu sebenarnya sadar tapi tidak mau menyadari denial gitu atau seperti apa, Pak Yon? Ya Mbak, ya sebenarnya hal ini sebenarnya sangat simpel ya. Itu Mm-mm. bisa terjadi pada siapa saja dan Betul. termasuk saya gitu Iya. ya. Nah, di saat kita kayaknya bilang bahwa diri Mm-mm. kita, oh saya ini sebenarnya sadar kok, Mm-mm. sadar bahwa saya ada ini, saya ada itu, saya Mm-mm. ada ini dan saya ada itu. Tapi yang terjadi berikutnya adalah kita secara tidak sadar Mm-mm. tetap berada di dalam pola, yaitu selalu mereaksi apa yang ada. Nah, seperti itu, Mbak. Jadi, Hmm. seakan-akan saya sadar, saya tahu kok pikiran saya lagi tidak baik-baik saja, Mm-mm. ataupun saya lagi marah, seperti itu. Nah, kemudian ketika saya bilang tahu, tapi yang terjadi berikutnya adalah, kok saya masih tetap mengikutinya. Nah, Mm-mm. ini sebenarnya jebakan di mana seakan-akan sadar, Ya. tapi sebenarnya tidak sadar. Oke, makanya itu ini yang mau kita obrolin malam hari ini ya. Ini baru kacang nih, baru kacang, baru kulitnya, belum ke isinya nih ya. Sabar dulu. Kalau misalkan nanti mau ngobrol juga, mungkin mau tanya sama Pak Yohan atau mungkin mau curhat deh sekalian biar lega loh. Ini biar plong ya apa yang mungkin Anda rasakan. Terutama yang lagi kena macet, jangan kebawa emosi ya. Mending kita santai ngobrol dulu aja. Kalau memang ada yang pengen disampaikan, diutarakan terkait mungkin bagaimana kita bisa menjadi jiwa yang merdeka, gimana kita menjadi diri yang merdeka untuk diri kita sendiri dengan peace of mind ini. Kita akan lanjutkan di segmen yang berikutnya. Saya jeda dulu untuk informasi ringkas. Flash News. Tri Risma hari ini Menteri Sosial akan memberikan bansos ke anak yatim mulai September 2022. Pemberian bansos untuk anak yatim baik yang tinggal di panti asuhan atau hidup bersama keluarga. Pemerintah masih menghitung besaran bantuan sosial yang akan diberikan. Ke ruang gatekeeper dulu, Abi. Iya, Pak Bara Gemilang di Waru Macet arah ke Gedangan yang arah Ahmad Yani masih lancar. Kemudian ada Pak Arif T1 Juanda Rungkut Berbagi Industri sampai di daerah Tenggilis lancar. Tapi di TL Tenggilis ini ditutup karena kebakaran tadi ya. Rungkut arah ke Tenggilisnya diarahkan belok kanan. Kemudian Ibu Kartika dan juga Pak Yohanes Eriko ini memantau depan SPBU Shell Graha Family. Ya. Ini ada kecelakaan Anda. Wah, Jadi apa tuh? informasinya 2 mobil atau 3 mobil begitu ya sekilas. Banyak pengendara motor yang berhenti dan juga ojek online. Ini di TKP untuk mengamankan. Tapi ada informasi orang asing juga yang dikepung warga di TKP. Nggak tahu ini seperti apa. Kami bantu teruskan ke kawan-kawan Siaga 2 Polrestabes. Baik. Terima kasih untuk informasinya ya. Kita kembali kawan di program Klinik Psikologi. Topik kita malam hari ini adalah merdeka dengan peace of mind. Pak, tapi sebelumnya ini ada kawan yang langsung pengen ngobrol dan pengen tanya ya. Kita langsung sapa dulu, dititipkan lewat WA. Pertanyaannya nih Pak Yohan dari Pak Hermanu. Mohon penjelasan Pak, benarkah di alam modern ini ada kemerdekaan itu? Bukankah sebagai makhluk sosial itu saling keterikatan yang membatasi tingkah laku manusia? Betulkah hal tersebut? Monggo boleh direspon. Ya, terima kasih ya Pak. Ya, pada dasarnya pertanyaan ini sering saya dapat terlontar dari kawan-kawan sekalian ya. Tapi sebenarnya yang dikatakan kemerdekaan itu sendiri, yang dinamakan dari peace of mind itu sendiri, sebenarnya sesuatu hal yang bisa dicapai. Bisa dicapai dalam artian itu sebenarnya tidak sesulit apa yang kita pikirkan. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya ketika kita mau menilik lebih lanjut mengenai apa yang dinamakan peace of mind itu sendiri sebenarnya itu adalah sebuah kondisi yang dimana di sana itu sebenarnya ada sebuah
rasa yang itu yang kadang-kadang kita sebut dengan apa istilahnya kalau kurang gampang itu apa bilang itu rasa syukur itu loh Mbak. Oke. Rasa syukur, rasa syukur. Mm-mm. Jadi rasa syukur ini kadang-kadang kalau kita bilang rasa syukur itu kadang-kadang kan agak sulit ya, Iya, karena iya. kan rasa syukur itu kayaknya di ambang awang-awang seperti itu. Mm-mm. Nah, saya lebih suka atau lebih cocok ya, lebih cocok untuk mengganti kata syukur ini dengan mempunyai sikap membiasakan diri dengan adanya rasa cukup. Ya, jadi seperti itu Mbak. Jadi ketika kita mempunyai rasa cukup, bisa memiliki rasa cukup, di titik kita merasa cukup, maka pikiran kita pun tidak ingin menjadi yang lain. Tidak ingin mengejar yang lain. Karena diri kita merasa cukup. Oke, baik. Nah, seperti itu Mbak. Kalau dikaitkan dalam kehidupan sosial itu yang seperti apa Pak? Itu tambahnya Pak Hermanu tadi. Oke, di dalam kehidupan sosial, terkadang-kadang kita bisa melihat pada diri kita sendiri bahwa diri kita ini sebenarnya penuh dengan penilaian-penilaian. Bahwa si A begini, si B begini, si C begini, dia akan beginiin saya, dia akan begituin saya. Nah, hal-hal inilah sebenarnya yang tidak mencerminkan realita yang ada sebenarnya. Karena hal ini semuanya adalah asumsi diri. Nah, asumsi ini Mbak, ini juga sebenarnya adalah akibat dari memori yang kita miliki ataupun pengalaman yang kita miliki saat saya bersama dirinya. Seperti itu. Nah, ketika semua ini kita sudah alami, maka dengan otomatis itu kita akan rekam problem utamanya, apakah yang terekam ini selalu begitu. Nah, ketika kita tidak bisa membedakan bahwa yang saya ketahui ini belum tentu mencerminkan apa yang terjadi pada realita, maka di sana selalu terjadi penilaian-penilaian yang kurang tepat, Mbak. Nah, seperti itu. Asumsi diri ini bisa jadi sebetulnya kalau saya ngebayanginnya tuh begini Pak ya, bener nggak ya? Ketika misalkan kayak tadi Pak Hermanu kan bertanya ketika di lingkungan sosial, karena kita hidup kan bersosial juga dengan masyarakat, dengan manusia yang lain, dengan orang lain. Ketika orang lain beranggapan kita itu, wah kayaknya si A ini begini, padahal belum tentu yang dimaksudkan itu tuh sama maknanya, sama artinya, tapi kita sudah mengasumsikan pada diri kita, langsung terpatri bahwa oh ternyata aku nggak bisa begini, aku ternyata begini, langsung menilai diri sendiri. Apakah seperti itu yang dimaksudkan Pak Yohan? Ya betul Mbak. Jadi asumsi-asumsi ini sebenarnya adalah ketika kita mempunyai banyak bayangan terhadap orang lain. Oh si A itu adalah begitu, si B itu adalah begitu. Dan bahkan itu bisa kita lihat pada diri kita sendiri. Bahwa yang dinamakan Yuhan misalnya, itu adalah seperti ini. Yuhan adalah seperti itu. Nah ini bayangan-bayangan ini adalah sejenis yang dinamakan keyakinan Mbak. Yang padahal belum tentu begitu. Nah itu. Nah, ini akan selalu kita gunakan untuk menimbang, Mbak. Nah, jadi ketika ada sesuatu kontak yang masuk dan kemudian saya mempunyai bayangan tertentu, nah, saya akan menimbang apakah ini sudah seperti apa yang saya bayangkan. Dan ketika saya mendapatkan bahwa itu tidak seperti apa yang saya bayangkan, kita mulai bereaksi, yaitu untuk menolak ataupun menghindar. Nah, seperti itu, Mbak. Jadi di tatanan sosial ini, kita memiliki banyak sekali bayangan-bayangan, Mbak, tentang A, B, C, D, E, F, G.
Padahal itu belum tentu mencerminkan realita yang ada. Baik. Nah, sebenarnya secara tidak langsung sejarah kemerdekaan Republik Indonesia ini pun juga bisa jadi kalau ditilik lagi hampir sama Pak ya. Zaman penjajahan dulu kita seperti mengasumsikan diri bahwa kita ini budak, kita ini dijajah segala macamnya. Tapi berkat beberapa segelintir orang yang punya semangat untuk melawan ini semua, kita mendapatkan kemerdekaan. Akhirnya kita merdeka begitu. Ini juga yang jadi contoh ke diri sendiri Pak ya. Kalau kita berani ngelawan, kita bisa dapetin peace of mind itu tadi ya Pak Yohan. Ya, Mbak. Ya seperti itu. Jadi kita sebenarnya kalau kita mau menilik ke dalam diri, hal-hal yang kita yang kita bisa lakukan itu adalah mulai melakukan segala sesuatu itu kita dekatkan dengan realita yang ada, sehingga langkah-langkah kita itu menjadi nyata dan tidak hanyut dalam asumsi-asumsi saja Mbak, seperti itu Mbak. Oke, baik Pak. Kalau bicara tadi ya kembali soal peace of mind-nya itu sendiri, adakah cara-cara tersendiri yang khusus atau mungkin kita harus gimana sih untuk bisa mewujudkan peace of mind-nya itu sendiri Pak? Oke, ya sebenarnya kalau kita mau melihat bagaimana kita bisa mendapatkan peace of mind itu sendiri, langkah pertama yang kita dapat lakukan yaitu adalah memiliki sikap jujur, Mbak. Ini penting sekali, jujur. Nah, di dalam sikap jujur, yang saya maksudkan jujur, itu sebenarnya adalah sebuah kondisi di mana saya mengakui apa adanya. Apa yang ada, saya tidak menyangkalnya. Nah, walaupun kondisi-kondisi yang apa adanya ini jauh dari apa yang saya inginkan. Ketika saya mulai bisa mengakui segalanya secara jujur, maka yang terjadi di saat itu adalah rasa cukup yang tadi, Mbak. Yang rasa cukup yang tadi, yang mana kadang-kadang kita bisa asumsikan itu atau definisikan itu menjadi kata syukur, Mbak. Itu, Mbak. Baik. Jadi ketika memang kita merasa sedih, ya jujur aja, memang kita lagi sedih, mau nangis, ya nangis aja, nggak apa-apa gitu, Pak Yohan ya? Ya, jadi ketika kita, contoh kayak tadi Mbak Ananda bilang bahwa ketika saya sedih, pertama kali yang saya lakukan adalah saya mengakui bahwa saya lagi sedih. Ketika saya mengakui diri saya sedih, saat ini saya lagi sedih, di saat itu sebenarnya Mbak Nanda juga bisa melihat kan bahwa tidak ada lagi perlawanan. Tidak ada lagi seakan-akan saya harus menjadi yang lain. Harus happy gitu. Nah, sehingga dari hal itu maka kita dapat berinteraksi atau terhubung dengan realita yang benar-benar nyata, Mbak, yang benar-benar ada, Mbak. Ini tentunya juga akan sangat berbeda ketika ada sebuah rasa sedih yang muncul, tetapi kita mempunyai asumsi bahwa saya tidak boleh sedih, dan di saat itu terjadilah sebuah perlawanan, Pak. Seakan-akan saya harus menjadi yang lain dan saya tidak bisa menerima realita yang ada. Ini yang menjadikan sumber dari kegelisahan itu sendiri, Mbak. Oke, sering disebut sebagai perang batin. Ya, betul. Tahan Pak, jangan dibongkar dulu segmen berikutnya ya nanti ya. Ini sering banget, pasti kawan-kawan juga pernah merasakan ya. Itu yang saya alami Mbak Nanda. Saya tuh gitu Pak Yohan, sekarang kayak perang batin sama diri sendiri. Kenapa ya, ketika saya tuh kayak pengen sedih tuh tapi kayak bahasa Jawanya tuh gak ilok sedih gitu. Atau mungkin kayak saya tuh laki-laki Mbak, nggak cocok lah laki-laki menangis, kata siapa ya Pak Yo ya, mau menangis itu juga normal ya, memang
Tuhan juga menciptakan air mata untuk kita menangis ketika sedih juga, nggak apa-apa. Nanti kawan kita akan lanjutkan obrolannya. Yang mau curhat boleh, mau cerita silakan, biar plong, biar lega ya. Harus menyadari apa yang Anda rasakan saat ini. Kalau capek ya capek, kalau mungkin lagi sedih ya bilang sedih, lagi happy, bahagia, cukup ya apa yang Anda rasakan saat ini dan disyukuri. Flash News. Indonesia berhasil tunjukkan ketangguhannya melawan tekanan dan juga krisis dunia. Itu dikatakan Manoy Kumar Bharti, Duta Besar India untuk Indonesia di sidang DPR MPR RI tadi. Dubes Bharti yang mengatakan Indonesia tampil sebagai negara kuat yang bisa menentukan masa depannya sendiri. Kawan Suara Surabaya kolaborasi dengan Ludruk Luntas Indonesia Proudly Present Ludruk Merdeka. Ludruk Merdeka dengan lakon Kemeja Lusuh merupakan pagelaran Ludruk memperingati hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia. Sekaligus melestarikan kesenian Ludruk, menghadirkan penampilan spesial dari komunitas Ludruk Luntas, penyiar Suara Surabaya, dan tamu spesial Sutoto Yakobus, Senior Director Ciputra Group. Saksikan Ludruk Merdeka secara langsung hari Kamis 18 Agustus mulai dari jam 7 malam di Suara Surabaya Center, Jalan Raya Bukit Darmo 2224 Surabaya. Jadi besok lusa ya. Hari Kamis, catat hari Kamis tanggal 18 Agustus mulai jam 7 malam di Suara Surabaya Center, Jalan Raya Bukit Darmo 2224 Surabaya. Acara ini gratis kawan. Informasi lebih lanjut bisa hubungi Aji 0822 4492 8891 atau kunjungi Instagram @suara-surabaya media. Ludruk Merdeka didukung oleh Dewan Ludrukan Surabaya, Republik Ludruk Indonesia, Metamorphosis, Smackdoors, Notosworo, Indonesian Production, disponsori PT Terminal Teluk Lamong dan PT Pelabuhan Indonesia Persero. Pesan Bung Karno, hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan berdiri kuat. 77 tahun Indonesia merdeka, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Topik kita malam hari ini kawan, merdeka dengan peace of mind. Mungkin sedikit-sedikit dari perbincangan saya bersama dengan Pak Yohan udah mulai terasa nih ya. Udah mulai ya. Oh iya ya, saya sebenarnya ngerti kok harus gimana-gimana. Tapi kayak tadi di awal sering banget perang batin Pak. Nah, gimana nih kalau sudah terjadi perang batin ya berarti nggak akan pernah mencapai merdekanya diri kita sendiri dong Pak Yohan, monggo. Iya. Ya, ketika kita perang batin terus-menerus, Mbak, yang terjadi adalah kita akan selalu sibuk untuk mereaksi apa yang kita perangi itu, Mbak. Jadi ketika ada, seharusnya saya tidak begini, dan saya kemudian berjuang, ataupun perjuangan ini adalah sebuah reaksi. Nah, ini adalah sebuah reaksi. Reaksi untuk menjadi atau mencapai kondisi yang saya bayangkan. Nah, terkadang-kadang ketika kita disibukkan dengan banyak hal, ada rasa marah, saya seharusnya tidak boleh marah. Ada rasa sedih, seharusnya saya tidak boleh sedih. Ada pikiran yang kurang baik, seharusnya saya tidak boleh berpikiran demikian. Dan kita selalu berada dalam putaran-putaran tersebut, yaitu putaran-putaran untuk mereaksi. Rasa tidak puas, kemudian saya mereaksinya, kemudian marah, saya mereaksinya, kemudian ada pikiran mengenai yang kurang baik, saya harusnya begini, saya mereaksinya, dan kita sibuk-sibuk mereaksi. Nah, di dalam kesibukan kita bereaksi, kita tentunya dapat melihat bahwa inilah yang dinamakan pola yang kita lakukan terus-menerus, yaitu pola-pola untuk bereaksi.
Nah, di saat kita sibuk melakukan itu semua, maka yang terjadi kita lupa bahwa sebenarnya kita ini tidak perlu mengikuti pola-pola tersebut. Nah, karena kita terlalu sibuk, terlalu asik, terlalu larut, maka kita menjadi lupa bahwa kita sebenarnya memiliki kemampuan untuk lepas dari pola-pola tersebut, yaitu dengan cara cukup dengan tidak perlu mengikutinya. Dan hal ini, itulah yang kita perlukan, kesadaran itu sendiri. Sadar dan kemudian tidak perlu mengikutinya. Seperti itu, Mbak. Baik. Dan kembali lagi berkaitan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya Pak. Kita tahu para pahlawan-pahlawan kemerdekaan kita, ya pasti kalau zaman dulu mungkin belum ada ya kata-kata perang batin gini ya Pak ya. belum begitu ini. Tapi tentu di dalam diri mereka juga itu tadi ada perjuangan. Kita nggak mau dong dijajah terus. Kita harus merdeka. Kita harus bebas begitu pada saat itu. Mungkin kalau di era-era kemerdekaan oleh pahlawan-pahlawan kita. Sedangkan sekarang di abad 20, di tahun 2022 ini, kita yang berperang kan dengan diri kita. Nah, kapan sejatinya kita ini mengetahui kemampuan diri kita, tahu juga kapan waktunya kita untuk berjuang, dan ketika memang ini harus diperjuangkan. Kalau sudah kayak misalkan lingkungannya nggak sehat, kita sudah tahu, wah ini saya kok kayak gini lama-lama ini, kalau bahasanya sekarang bisa gila saya kalau begini. Nah, supaya nggak ada kata-kata itu, supaya kita terbebas dari hal-hal yang menyakitkan ini, yang menyakitkan pikiran ya Pak, supaya mendapatkan ketenangan itu tadi. Kapan kita tahu waktunya, oh ini berjuang, waktunya kita untuk maju, oh ini waktunya masih bisa santai, ini masih bisa dinikmati, ada pembelajaran. Bagaimana Pak Yohan? Ya, nah pertanyaan ini menarik Mbak ya. Jadi terkadang hal yang saya sampaikan kadang-kadang dipahami lain oleh kawan-kawan yang lain. Seakan-akan kalau begitu saya berarti nggak boleh ngapa-ngapain dong. Saya nggak perlu berjuang dong. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya kondisinya itu sebenarnya bukanlah demikian, Mbak. Nah, yang saya ceritakan tadi itu adalah di mana kita bisa berfungsi demikian. Nah, kembali lagi ketika kita mau melihat kebiasaan kita atau pola kita yang selalu mengikuti perasaan yang muncul kita langsung bereaksi, pikiran muncul langsung kita mereaksinya, kemudian ada sensasi tidak nyaman kita langsung mereaksinya. Kita sibuk dengan mereaksi ini dan mereaksi itu. Di saat kita sibuk mereaksi ini dan reaksi itu, kita lupa bahwa diri kita itu sebenarnya itu memiliki apa yang dinamakan akal sehat. Akal sehat ini kerap kali dilupakan karena ketika saya memiliki sebuah pola atau istilahnya kebiasaan untuk mereaksi A, B, C, D, E, itu sebenarnya semua itu selalu didasarkan dengan perasaan saja. Perasaan tidak nyaman, saya nggak mau, saya perasa ini. Jadi itu berakibat kita hanya meluapkan atau mengikuti, kalau kita ngomong nafsu ya, nafsu kita, nafsu kita. Sehingga ketika hanya nafsu yang berjalan, maka kita akan lupa bahwa diri kita sebenarnya memiliki akal sehat, yaitu untuk dapat membedakan mana yang sebaiknya kita respon, mana yang sebaiknya kita tidak perlu ikutin ataupun tidak perlu direspon ataupun tidak perlu direaksi lebih lanjut. Seperti itu, Pak. Oke. Simple, terdengarnya sepertinya sederhana, tapi ketika melakukannya itu tadi Pak ya, ketika ada orang lain memahaminya, ya udah berarti saya nggak usah ngapa-ngapain, ntar kan saya bisa begini begitu. Tapi itu tadi, kalau nggak ada perjuangan, kalau kita nggak melawan,
Ya sama halnya kalau mungkin dulu pahlawan-pahlawan kita itu nggak berjuang, arek-arek Surabaya ini nggak melawan gitu penjajahan Belanda pada saat itu, ya kita nggak akan merdeka, nggak akan ada kejadian kayak perobekan bendera di Hotel Orange juga ya Pak. Itu terjadi pada diri kita juga sebetulnya ya. Betul. Dan harus gimana Jadi itu hal-hal Pak? demikian itu sebenarnya harus kita sadari Mbak, bahwa apapun yang kita, harusnya kita bisa begini, ini akan membawa sebuah kebaikan. Pikiran yang seperti ini kita bisa ikuti Mbak, dalam artian kita bisa respon. Ya. Tapi kalau umpamanya hanyalah kegalauan, bahan yang nggak penting, ataupun sebenarnya kalau kita ngomong apa itu namanya overthinking ya sekarang ya, itu apa segala macam. Kita mengetahui dengan pasti, dengan jelas bahwa itu adalah pikiran, dan di saat saya mengetahui itu adalah pikiran, tepat di titik itu saya mempunyai sebuah kemampuan untuk tidak perlu mengikuti hal tersebut Pak. Nah itu. Baik Pak, ini menarik akhirnya ya. Sambungannya adalah begini. Kalau zaman dulu ketika meraih kemerdekaan, masyarakat Indonesia bersama-sama, semuanya saling bahu-membahu pada saat itu. Lah, perjuangannya kan bareng-bareng nih ya, semuanya sama untuk mewujudkan kemerdekaan. Kalau kita saat ini untuk berjuang melawan mungkin ya tadi stres lah, overthinking segala macam itu, apakah kita hanya berjuang sendiri atau siapa yang akan membantu kita untuk berjuang dan melawan hal-hal yang negatif ini, Pak? Ya, ya terima kasih Mbak. Ini pertanyaan menarik, gitu kan. Nah, pertama-tama, kalau umpamanya kita mau melihat bahwa saya ini harus berjuang bersama-sama ataupun bagaimana, kan seperti itu. Nah, seperti yang kita bisa lihat tadi ya. Nah, bahwa di diri kita sebenarnya itu banyak sekali A, B, C, D, E, F, G yang istilahnya kalau kita ngomong adalah fenomena mental atau fenomena batin kan begitu kan. Nah, yang dimana kalau kita tidak memiliki kesadaran, ini seakan-akan mustahil untuk kita ini bisa keluar dari pola-pola tersebut. Nah, seperti itu. Nah, di saat ini sebenarnya banyak sekali kawan-kawan di luar sana ataupun komunitas ataupun cara-cara ya sebenarnya itu yang dapat memberikan metode dengan baik. Dan tentunya kita juga ketika kita berkumpul itu tentunya juga membawa sebuah adanya sebuah kesamaan tujuan ya, yaitu contoh saya ingin membebaskan diri saya dari penderitaan, misalnya seperti itu. Di saat itu ada metode-metodenya. Tapi yang benar-benar kita harus paham. Apapun metodenya, kembali lagi bahwa yang harus menjalani metode itu adalah diri kita sendiri. Dan mana ketika yang kita harus melihat bahwa yang berubah bukanlah metodenya, tapi yang kita harus rubah adalah sikap dirinya kita sendiri. Ya, itu Mbak. Baik. Ini mungkin di sekitar kita atau mungkin orang-orang di terdekat kita itu mereka hanya sebagai support system ya Pak ya, yang menguatkan kita, menguatkan diri kita bahwa kita bisa melawan, kita bisa berperang untuk membasmi semua yang negatif dalam diri kita untuk mendapatkan kemerdekaan tadi atau peace of mind ya. Salah satunya mungkin juga dengan nonton ludruk, boleh loh besok kalau mau nonton ludruk ya teman-teman Suara Surabaya, penyiar-penyiar Suara Surabaya yang akan berperan dan pentas ini mungkin juga sedikit banyak nanti kan jadi hiburan, happy lagi, yang maunya suntuk, jengkureng Pak kalau bahasa Jawanya gitu, besok mungkin bisa ketawa, bisa happy, lupa sejenak apa yang dipikirkan. Ini juga jadi obat ya Pak Yohan ya. Ya, betul. Oke, baik. Yang lain terima kasih, tadi ada titipan pertanyaan lewat WhatsApp, saya akan sampaikan nanti ya. Tapi saya jeda dulu untuk beberapa informasi ringkas berikut ini. Flash News. Andy Murray menang kejuaraan WTA Cincinnati Masters atau petenis Stan Wawrinka petenis Swiss 76, 57 dan 75. Kemenangan ini kawan jadi yang ke-22 kalinya untuk Murray. Meski beberapa musim cedera serius
Petenis Skotlandia itu butuh 4 match point untuk melaju ke turnamen Cincinnati. Merdeka! Awak dewe merdeka ning. Ojo enak-enak awakmu. Sajeke Jepang kalah perang, londo iki jelas gak ngeculno Indonesia, Bin. Ngono ta naskahe. Yus kurang lebih ngono lah Mbak wis. Engko aktinge engko diapikno yo nang ludrukan. Kamis 18 Agustus mulai jam 7 bengi nang Suara Surabaya Center. Kapan maneh rek nonton penyiar Suara Surabaya Ludrukan bersama komunitas Ludruk Luntas. 77 tahun Indonesia merdeka, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Selamat malam, ada Mbak Erika yang menanyakan, langsung saja saya bacakan ya Pak Yohan. Bagaimana untuk menghindari orang-orang yang tidak pernah mendukung perjuangan kita untuk meraih kebebasan ataupun kemerdekaan? Terima kasih, topiknya menarik. Oke, silakan Pak Yohan. Oke, ini pertanyaannya sering sekali ini ya, karena banyak sekali yang merasa bahwa gimana kalau umpamanya ada lingkungan atau kawan ataupun kerabat yang mana tidak mendukung dengan apa yang sedang kita lakukan untuk menuju membebaskan diri kita dari penderitaan kan, seperti itu kan? Toksik Pak bahasa zaman sekarang ya? Ya, ya jadi toksik ya. Nah ini sebenarnya kalau kita mau melihat itu sebenarnya kita tidak perlu membuat label-label tersendiri ya. Misalnya adalah, oh dia toksik, ini begini, itu begitu. Nah, karena yang terjadi ketika kita melabel, si A begini, si B begitu, si B begitu, seakan-akan di saat itu yang terjadi adalah diri kita ini akan semakin gelisah. Nah, semakin gelisah. Karena ketika kita mau menilik apa yang ada pada diri kita sendiri, sebenarnya terbebasnya diri kita dari penderitaan itu sebenarnya terpengaruh sangat besar itu adalah karena sikapnya diri kita sendiri. Walaupun tentunya ini juga dipengaruhi stresor-stresor dari luar. Tapi ketika kita bisa merasa bahwa kita tidak perlu mengikuti drama-drama yang diputar pada pikiran kita tentang salah satunya adalah label, si A selalu beginiin saya, si B selalu beginiin saya. Nah, ketika kita tidak lagi mengikuti apa yang diputar pada pikiran kita, kita hanya mengetahui bahwa itu adalah pikiran, di saat itu kita sebenarnya sudah memiliki sebuah kondisi pikiran yang tidak sesetres ataupun tidak terlalu tertekan seperti ketika kita tidak menyadari bahwa yang saya pikirkan itu hanyalah pikiran. Tidak peduli apapun kontennya, tapi kita hanya mengenali bahwa itu adalah pikiran. Dikenali pikiran sebagai pikiran saja. Nah, seperti itu. Baik. Nah, karena pikiran-pikiran itu banyak sekali, Mbak. Iya, betul. Itu pikiran-pikiran yang kadang-kadang nggak penting itu yang bikin nimbun, kepikiran, overthinking, tiap malam dipikirin, nanti mau tidur, kok gini, nah itu. Nimbun terus soalnya. Oke, tapi Pak Yohan, akhirnya saya juga dari pertanyaan tadi nih ya Mbak Erika, saya juga penasaran gitu. Ini seringkali akan terjadi gini.
kita sadar nih Pak ya, udah tahu nih mana yang baik, mana yang buruk, gimana kayak tadi perjuangannya harus bagaimana, gimana mau melawannya. Tapi seringkali kadang kita melakukan hal yang sama itu berulang-ulang. Pola kesalahannya itu kayak sama dan ini kan jadi permasalahan baru Pak. Itu gimana dong kalau udah kayak gitu? Ya. Ya ini kembali lagi itu adalah mengenai pola ya, dalam artian pola. Seakan-akan kita terbebas dari pola yang ini, tapi aslinya kita ini masih berputar-putar lagi. Terbebas, seakan-akan terbebas dari, oh saya pokoknya tidak mau umpamanya mendapatkan sebuah, saya tidak mau stres di pekerjaan. Nah itu seakan-akan saya sudah terbebas dari pikiran-pikiran yang ada di pekerjaan. Tapi sebenarnya pola ini secara tidak disadari terkadang berulang. Ketika ini kita berada di suatu lingkungan tertentu, misalnya keluarga ataupun kerabat ataupun pergaulan sosial, nah seperti itu. Kemudian yang awalnya tadi saya bilang bahwa saya tidak lagi mengikuti pikiran mengenai pekerjaan saya, tapi kita ulang lagi di sini saya mengikuti pikiran tentang komunitas saya, keluarga saya. Sebenarnya ini polanya sama, gitu kan? Betul. Itu yang akhirnya yang terkadang menjadi apa ya? Jadi seakan-akan saya sudah sadar kok, tapi kok masih stres. Tapi sebenarnya ketika kita mau menilik apa yang terjadi pada kita, itu sebenarnya kita masih berada di dalam pola itu sendiri. Belum keluar berarti sebetulnya ya Pak ya? Oke, baik. Polanya selalu sama, konten mungkin berbeda, tapi polanya selalu sama. Baik. Nah, ini juga yang mungkin akan jadi penutup di sesi klinik psikologi malam hari ini ya, Pak. Iya. Sebetulnya dikatakan kita merdeka atau kita itu peace of mind ya. Di saat yang seperti apa sih sebetulnya? Dan untuk bisa mengilhami kawan-kawan, terutama di masa-masa untuk mengenang juga jasa-jasa pahlawan kita, dan sekarang perangnya bukan sama penjajah tapi sama diri sendiri. Monggo, silakan. Iya. Jadi yang dinamakan merdeka, yang dikatakan merdeka, itu adalah sebuah kondisi di mana kita tidak lagi dibatasi oleh pola-pola yang kita miliki, yaitu dengan cara kita selalu sadar apa yang ada pada diri kita sendiri. Kita menyadari dan mengakui secara jujur bahwa apa yang terjadi di saat ini mungkin saja tidak sesuai ataupun jauh dari kata sempurna, begitu. Tetapi ketika kita bisa mengakui bahwa memang realita inilah yang ada, maka di saat itu saya menjadi merasa cukup. Di rasa cukup ini, kita tidak akan lagi menginginkan untuk menjadi yang lain, dan kita akan tetap terhubung dengan realita yang ada. Nah, dengan adanya kita terhubung dengan realita yang ada, maka di saat itu kita dapat melakukan segala sesuatunya itu secara tepat. Merespon segala sesuatu yang memang benar-benar terjadi di saat itu. Dan peace of mind itu sebenarnya adalah sebuah kondisi di mana kita dapat mengakui segalanya dengan jujur, dan kemudian dari sana saya merasa cukup. Di rasa cukup itu, kita tidak lagi ingin menjadi ini, menjadi itu, dan kita hanya dapat merasakan sebuah kelegaan, tidak ingin menginginkan apapun. Nah, seperti itu, Mbak. Baik, sangat menarik banget. Sebetulnya masih banyak yang harus diulas, yang harus dibahas, tapi karena waktu nggak apa-apa ya Pak ya. Kita harus sampai di sini. Tapi terima kasih tentunya buat Pak Yohan juga sudah paling tidak memberikan kami kesadaran untuk berjuang ya. Karena perjuangan ini belum berakhir.
masih punya tanggung jawab pada diri sendiri. Boleh jadi kita 77 tahun Indonesia merdeka, tapi apakah betul? Tanyakan pada diri Anda sendiri kawan, sudahkah Anda dan diri Anda merasakan kemerdekaan tersebut, terbebas dari omongan-omongan yang tidak baik atau asumsi-asumsi diri yang itu munculnya dari lingkungan sekitar sehingga membuat kita menjadi tidak nyaman? Sudahkah kita merdeka dan bebas dari hal-hal yang negatif, toxic relationship mungkin, toxic yang lainnya, stres, overthinking terutama ya. Terima kasih Pak Yuan sudah mampir ke klinik psikologi ya Pak ya. Sehat selalu Pak, sehat selalu, sampai ketemu lagi. Oke, terima di segmen kasih. berikutnya. Terima kasih, selamat malam. Itu kawan perbincangan malam hari ini bersama dengan Yohan Wahyudi Santoso, Guru MBS CTD, Mindfulness Based Cognitive Therapy for Depression Certificate Oxford Mindfulness Center UK, dan juga sekaligus praktisi hidup berkesadaran dalam topik Merdeka dengan Peace of Mind.